Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran. Kita tujukan kepada Romo Anwar, kepada Romo Yai Badruddin Anwar, dan semua guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para masyayikh dan guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, Suratul Ladzina an'amta alaihim. Kajian kita pada malam hari ini adalah dengan tema sabar atas musibah. Sebelum kita menuju kepada hadis dalam hadis An-Nur Al-Badari, saya buka kajian ini dengan sebuah kisah tentang seorang musafir dan seekor raja wali. Ada seorang yang dia memiliki teman sejati berupa seekor raja wali. Dia rawat mulai kecil hingga besar. Satu saat, seorang laki-laki ini mengadakan perjalanan jauh ke lereng gunung, dan tatkala dia hendak mencapai lereng gunung tersebut, dia merasa kehausan karena sepanjang jalan dia tidak menemukan air, sementara persediaan airnya telah habis. Tidak lama kemudian, di bawah lereng kelihatan ada sumber air. Maka kemudian dia bergegas untuk mendatangi sumber air tersebut. Sementara Raja Wali yang menjadi temannya, dia terbang ke sekitar lereng gunung tersebut. Langsung saja seorang lelaki tersebut kemudian mengambil botol untuk minum, dan dia mulai mengisi botolnya tersebut dengan air yang mengalir di lereng gunung tersebut. Setelah penuh, dia tergesa-gesa untuk meminumnya, dan tanpa disangka-sangka sebelumnya, ternyata Raja Wali itu kemudian mengepakkan sayapnya sehingga botol itu pun terjatuh. Kemudian diisinya lagi oleh lelaki tersebut botol itu dengan air. Saking dari hausnya, dia terburu-buru untuk meminum air tersebut, dan ternyata terulang lagi. Raja Wali tersebut kemudian mengepakkan sayapnya sehingga botol itu terjatuh untuk kedua kali. Kemudian dia ambil lagi botolnya, dia ambil air. Begitu mau diminum, dikepakkan sayapnya lagi sehingga terjatuh. Dan saat yang ketiga ini, orang laki-laki tersebut menjadi tidak sabar dengan gangguan dari Raja Wali tersebut, sehingga tanpa pikir panjang dia membawa pedang, ditebaskan kepada Raja Wali yang menjadi teman setianya sejak lama. Melihat Raja Walinya mati bersimbah darah, saat itulah kemudian timbul perasaan iba, dan saat itulah kemudian dia melihat sumber air yang ada di atasnya. Dia naik ke lereng gunung, kemudian dia temukan ternyata air tersebut bermuara dari genangan di atasnya, dan di situ ternyata ada seekor ular yang mati dan kemudian mengeluarkan bisa yang cukup banyak yang menggenang di atas air yang kemudian ngalir ke bawah. Saat itulah kemudian seorang laki-laki tersebut menyadari kesalahannya, dan kemudian dia menjadi susah, sedih, karena sebetulnya gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh Raja Wali tersebut itu sebetulnya
adalah cara Raja Wali itu memberikan keselamatan untuknya. Maka seperti itulah layaknya musibah-musibah yang menimpa kita, berwujud sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Akan tapi pada dasarnya itu semuanya itu adalah kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu makalah disebutkan la yumkinuka antara surataka fil ma wa huwa yaghli wa bil mithli la yumkinuka antara al haqa'iq wa anta ghadib. Tidak mungkin engkau melihat rupamu di atas air yang mendidih. Seperti itu pula tidak mungkin engkau bisa melihat hakikat kejadian suatu perkara jikalau engkau dalam keadaan marah. Maka tatkala tertimpa musibah, maka kita terus harus berusaha untuk tenang dan yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat, an Aisyata, dan diriwayatkan saking Sayyidah Aisyah. Qalat, ngendika sapa Sayyidah Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu, ora ngenani al mukmina ing wong kang iman apa min syaukatin ri, minnya zaidah, apa min syaukatin ri, fama mongko perkara, fama mongko perkara, fauqaha kang tetep ing dalam dukure syaukah, illa rafa'a angin ngangkat hu ing mukmin sapa Allah Gusti Allah biha kelawan syaukah, ngangkat Allah darajatan ing sak darajat, au hatta utawa nglebur sapa Allah anhu saking mukmin biha sebab syaukah, nglebur sapa Allah khati'atan ing keluputan utawa dosa. Rawahu Muslim. Pada hadis yang pertama, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fuqaha, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah berupa tertusuk duri ataupun yang lebih. Yang lebih dari duri. Fama fauqaha, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut atau Allah melebur dosanya. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru salasatun, sabar itu ada 3 tingkatan. Ini bukan hadis. Ada memang beberapa redaksi itu dinisbatkan kepada baginda Rasul, tapi kalau memang itu demikian maka hadisnya maudhu, palsu, kata para ulama, karena ini adalah bukan hadis, tapi ini adalah makalah daripada Sayyidah Ali atau asar ya. As-sabru salasah, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah, sabar tatkala kita menghadapi musibah, dan ini derajatnya ada 300 derajat. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam menjalani perintah. Ini kata Sayyidina Ali, ini 600 derajat. Kemudian yang paling tertinggi adalah as-sabru 'anil maksiyah, sabar menjauhi maksiat atau sabar menjauhi larangan.
dan ini tingkatannya adalah 900 derajat. Itu dikutip dari Uddatus Sabirin, kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Sebagaimana yang diutarakan tadi bahwa tidaklah duri menyakiti seorang mukmin, duri yang kecil. Kemudian fama fauqaha, tidaklah duri yang kecil atau yang lebih dari sekedar duri. Lebih ini ada dua macam. Bisa lebih kecil maknanya, bisa lebih besar. Bisa lebih kecil dari duri, bisa lebih besar daripada duri. Sakitnya ataupun bendanya lebih besar daripada duri. Jadi fama fauqaha maknanya adalah yumkin ayyurada bihi ma huwa fauqaha fi sighar wal qillah fayarji'u ila ma huwa aqallu minha aw ma huwa fauqaha fil kibari wat ta'allum fayarji'u ila ma huwa akbaru minha. Di dalam Tuhfatul Ahwadi Al-Mubarakfuri menjelaskan demikian. Jadi maksudnya fama fauqaha, yang lebih dari duri tersebut adalah maksudnya lebih besar ataupun lebih kecil. Orang yang tertimpa duri tersebut atau terkena duri, illa rafa'allahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajat. Tidaklah seorang tertimpa musibah berupa tertusuk duri, kecuali kalau orang itu sabar, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Au hatta anhu biha khati'ah, atau Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Maka dikatakan sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap saat, latihannya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Itu adalah sabar. Baik, kemudian kita berpindah ke hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dan riwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, ma yazalu ora gengsir-gengsir apa al bala'u bala, apa al bala'u bala atau bilai. Apa bilai itu? Apa yang disebut dengan bala? Mal murad bil bala, saya temukan dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit tatkala menerangkan tentang surat Al-Baqarah 49, zalikum bala'um mir rabbikum azim. Bala di situ ditafsiri al murad bil bala asyiddah wal makruh. Syiddah perkara yang berat, urusan yang berat. Kemudian al-makruh, perkara yang dibenci. Jika kita tertimpa perkara yang berat, lagi dibenci, itu namanya bala. Ma yazalu ora gingsir-gingsir opo al-bala'u bilai. Iku bil mu'mini, tetep kelawan wong kang iman lanang, wal mu'minati, lan wong kang iman wadon. Fi nafsihi, ing dalem awake kullin minal mu'min wal mu'minah. Fi nafsihi, ing dalem awake kullin minal mu'min wal mu'minah, wa waladihi, lan anake kullin minal mu'min wal mu'minah, wa malihi, lan bondone kullin minal mu'min wal mu'minah, hatta yalqa, sehingga tetemu sapa kullun minal mu'min wal mu'minah Allah ing Gusti Allah. Wa ma alaihi, lan hale ora ana iku melarat ing atase kulin minal mukmin wal mukminah khati'atun utawi keluputan. Rawahu At-Tirmidzi. Kata balak tadi saya sampaikan bahwa balak itu adalah asyiddah wal makruh. Tapi terkadang ada balak itu balak yang ya berupa nikmat. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana." Balak yang bagus. Maka balak yang bagus itu ditafsiri di dalam Al-Jalalain, tafsir Jalalain itu adalah al-ghanimah, bala'an hasana. Pada konteks ayat tersebut adalah harta rampasan perang atau penghasilan perang ya.
Kemudian tatkala tertimpa musibah itu bukan berarti dibenci oleh Allah, ataupun orang yang lagi diberikan nikmat bukan lagi kemudian diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta demikian. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis sahih riwayat Bukhari, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan satu kebaikan, yusib minhu, maka Allah memberikan musibah, Allah menimpakan musibah atasnya. Maka kita harus positive thinking. Tatkala sekarang ini dunia, kaum muslimin, bangsa Indonesia, bahkan kita semuanya lagi diberikan musibah COVID-19 ini, maka mudah-mudahan ini maksudnya adalah Allah menghendaki kebaikan buat kita. Kita ambil hikmahnya saja. Ada suami istri yang renggang hubungan rumah tangganya karena si suami terus bekerja siang malam tidak pulang-pulang. Begitu ada COVID-19, kemudian suami ini kemudian ada di rumah terus sehingga hubungannya harmonis. Ada seorang anak yang dia jauh hubungannya dengan bapaknya, tidak pernah bertemu dengan bapaknya karena begitu pagi belum bangun bapaknya sudah pergi, sementara malam anaknya sudah tidur, ayahnya baru datang. Maka dengan COVID-19 kemudian full ada di rumah sehingga anaknya merasakan kehadiran orang tuanya dan banyak lagi positif-positif lainnya. Maka yang kita harus tanamkan bahwa ujian itu tidak hanya perkara yang jelek menurut kita, perkara yang menurut kita kebaikan itu pun juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau miskin itu diuji, kalau kaya banyak duit itu berarti banyak pahala. Tidak serta-merta seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian bisyarri. Bisyarri ini tafsir Jalalain menafsirkan bisyarri kafakrin, seperti fakir, wasukmin dan sakit. Kemudian wal khairi, dan dengan kebaikan. Kebaikan itu contohnya waghinan, kaya, wasihatan, sehat wal afiat. Semuanya itu fitnah, itu ujian supaya Allah melihat siapa di antara kalian, linandur atas biruna wa tashkuruna amla, apakah kalian sabar ataukah kalian bersyukur atas ujian-ujian yang ditimpakan. Di dalam hadis tadi, mayazalul bala bil mukmin, tidaklah bala itu menimpa orang mukmin baik di dalam diri, anak, harta ataupun hartanya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma yusibul muslim min nasobin. Jadi sebagai ganti daripada kata bala itu diriwayatkan min nasobin. Tidaklah seorang muslim, kalau tadi redaksinya pakai mukmin mukminah, kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa apa yang menimpanya min nasobin. Apa artinya nasob itu? Ai ta'ab, kecapean, orang kerja kemudian capek ya. Kemudian wala wasobin, begitu juga dia tertimpa dengan wasob. Wasob itu al-marad al-lazim, penyakit yang asabit, yang tetap. Ada orang habis kecelakaan kakinya pincang terus dalam keadaan yang lama, ataupun ada orang buta lama dan seterusnya. Wala hammin wala huznin, begitu juga tidak ada susah ataupun kesedihan. Wala adan, dan tidak ada disakiti oleh orang lain. Wala ghammin, dan juga tidak tertimpa oleh ghammin. Ghammun adalah kesusahan, mayudiku alal qalb, sesuatu yang menyempitkan dada, menyempitkan hati. Satu perkara yang menjadikan orang itu pikirannya mentok, merasa hatinya sempit. Itu semuanya adalah sama dengan bala. Tidaklah orang muslim tertimpa hal-hal seperti itu hatta syaukati yushakuha, hingga tertusuk duri, illa kaffarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah akan melebur dosanya dan kesalahannya. Maka di dalam kitab Syu'abul Iman
Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan perkataan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Innal mar'al muslim yamshi fin nas wa ma 'alaihi khati'ah." Seorang mukmin, seorang muslim itu berjalan di antara kalangan manusia sementara dia tidak punya dosa. Jadi orang Islam itu tidak punya dosa. Ada yang bertanya kepada Abu Bakar, "Walimadzaka ya Abu Bakar? Bagaimana ada orang tidak punya dosa? Bukankah setiap orang itu, setiap manusia itu al-insan mahal khata' wa nisyan?" Maka kemudian Abu Bakar berkata, "Bil masaib." Dia tidak punya dosa karena dosanya telah dilebur oleh Allah karena dia tertimpa musibah-musibah. Wal hajar, boleh jadi dia kesandung batu. Wasyaukati, boleh jadi dia ketusuk duri. Wasyish'i, yang qati. Begitu juga tali sandal yang putus, itu pun juga bisa melebur dosa seseorang. Maka tatkala seseorang itu hidupnya seakan-akan dirundung oleh derita, kehidupannya senantiasa silih berganti duka dan lara, maka sebetulnya Allah lagi mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Maka positive thinking, jangan pernah kita kemudian putus asa, karena semua itu adalah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu senantiasa is the best. Seorang mukmin itu berada pada top condition, kondisi yang terbaik. Bagaimana tidak, dalam hadis riwayat Muslim baginda Rasul bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh mengagumkan kondisinya orang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Sesungguhnya semua urusannya menjadi urusan yang terbaik, khair. "Wa laisa dzaka li ahad." Dan keadaan ini tidak pernah dimiliki oleh seseorang illa lil mukmin, kecuali orang mukmin. Apapun keadaannya. In asabathu sarra syakara. Tatkala orang tersebut, seorang mukmin tersebut mendapatkan kenikmatan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lah, maka itu adalah yang terbaik buat dia. Syukur itu adalah yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra, tatkala dia tertimpa dengan musibah, sabara, maka dia sabar. Fakana khairal lah, maka sabar itu adalah terbaik buat dia. Maka orang mukmin atau orang Islam itu mau kaya, mau punya uang, nggak punya uang, maka dia berada pada kondisi yang mengagumkan karena dia senantiasa berada di antara dua pekerti yang baik, yaitu syukur dan sabar. Maka sekedar intermezzo, ada orang bercerita, ada seorang suami berjalan dengan menggandeng istrinya yang cantik. Kebetulan si suami ini wajahnya jelek, sehingga membuat pemandangan yang menarik untuk dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Maka dengan pedenya si suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, lihat-lihat, orang sama-sama lihat kita, mereka terkagum-kagum." Gitu. Maka kemudian kata si istri, "Iya, bagaimana tidak terkagum-kagum? Kita ini berdua adalah potongan ahli surga." Suaminya bertanya, "Emang kok bisa kita potongan ahli surga? Bukankah pekerti ahli surga itu cuma ada dua, antara syukur dan sabar? Kamu seorang suami yang bersyukur mendapatkan istri yang cantik seperti saya, sementara aku seorang istri yang sabar mendapatkan suami yang jelek seperti kamu." Ini adalah potongan di surga ya. Tapi kalau mencari istri ya lihat-lihat ya, harus sekufu. Sebagaimana wajah kamu, ya lihat calon istrimu kayak apa. Loh, saya kan cari yang cantik supaya memperbaiki keturunan. Ya. Kalau kamu mencari yang cantik dapat jelek, kata yang cantik, loh saya juga ini berarti memperjelek keturunan gitu. Maka jangan khawatir. Urusan jodoh tidak usah dipikir, akan tapi minta kepada Allah, karena jodoh dan rizki serta mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kulit saya hitam? Ya sudah, tidak usah pergi ke salon supaya putih, biarin.
perawatan seadanya saja, karena Allah nanti akan menyediakan nanti wanita-wanita yang akan menjadi istri yang itu senengannya memang yang hitam-hitam itu ya. Maka sudah berperilaku dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang mukmin itu tidaklah susah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, ya senantiasa dia dalam kondisi baik-baik saja. Maka ingat, sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu susah. Tapi ingat, sabar itu indah. Kapan indahnya? Ya sabar saja, namanya sabar kok ditanya-tanya ya. Maka sabar itu indah. Tapi ada yang mengatakan sabar itu indah, dan itu berlainan kan? Karena kalau sabar laki-laki, kalau indah itu perempuan, nama orang itu. Ya, itu tema tentang sabar, tentang sabar. Nah, kemudian ada sebuah tema menarik ini. Ini ada sebuah keterangan sedikit menutup dari perjumpaan kita. Ini ada kisah dari Nabi Sulaiman. Saya kutip kisah ini. Tufiya Ibnun li Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafil ini keterangannya. Satu saat Nabi Sulaiman bin Daud memiliki anak dan meninggal dunia. Fawajada alaihi wujdan sadidan. Maka kemudian Nabi Sulaiman ini susah betul karena kehilangan anak yang disayangi. Fa'atahu malakani fajalasa baina yadayhi biziyil khusum. Maka kemudian ada dua malaikat yang mendatangi Nabi Sulaiman, tapi macak atau berpose seperti manusia biasa yang lagi bertengkar, punya masalah. Nabi Sulaiman hakim yang memutuskan. Datanglah kepada Nabi Sulaiman untuk meminta keputusan. Orang yang pertama mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya menabur benih. Lah, saya menabur benih, benih ini belum menjadi tanaman sehingga saya memanen, menuai hasil dari tanamanku. Ternyata orang yang kedua ini, orang ini merusakkannya. Maka kemudian orang yang kedua ditanya oleh Nabi Sulaiman, benar apa yang dikatakan oleh teman kamu ini? Maka orang yang kedua kemudian mengatakan, betul, saya lewat di satu jalan, dan ternyata jalan ini ditanami oleh bapak ini, orang yang pertama ini, biji-bijinya ada di situ. Lah kan ini saya jalan, mesti lewat di situ. Saya tidak merusak karena memang itu jalan. Jadi mestinya. Maka kemudian Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada orang yang pertama, terus kenapa kamu itu menanam benihmu di jalan melebihi daripada sawahmu? Mungkin sawahnya kurang luas sehingga galengan itu ditanami. Lah orang lewat situ kan mesti rusak. Ya ternyata begitu rusak, komplain kan. Kenapa? Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, walima badarta ala tariq, kenapa engkau menanam di jalan? Tidakkah engkau tahu kalau kamu menanam di jalan, resikonya memang resiko, karena itu bukan milik kamu, jalan itu jalan umum, pasti orang-orang lewat di situ, dan benih yang kamu tebar, yang kamu tanam itu pasti akan rusak, dan kau tidak akan mendapatkan benih yang kamu tebarkan itu menjadi besar. Maka kemudian ternyata orang itu menampakkan jati dirinya sebagai malaikat. Kemudian orang itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman, walima yatahazzanu ala waladi. Nabi Sulaiman, terus bagaimana dengan kondisi kamu? Kenapa Anda susah dengan kematian anakmu? Anakmu itu ibaratkan benih yang saya tanam. Sebelum benih itu besar, ternyata sudah rusak, mati kalau manusia. Kenapa? Karena benih kamu itu ada di jalan.
dan jalan itu adalah jalan kematian. Karena setiap yang ditaruh di situ, setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Maka kenapa engkau susah atas kematian anak? Ama alimta annal mauta sabilul akhirah. Tidakkah engkau tahu bahwa kematian itu adalah jalan menuju akhirat? Maka dzukira fil khabar anna Sulaiman sallallahu wasallamu alaihi taba ila rabbih. Karena dia telah sedih dengan kematian anaknya, Nabi Sulaiman kemudian bertobat kepada Allah, walam yajza ala waladihi ba'da dzalik. Kemudian Nabi Sulaiman tidak pernah susah, tidak pernah sedih dengan kematian anaknya tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu obat layaknya air di tengah oase padang pasir, ya, di mana kita semua lagi susah dengan COVID-19 ini. Bagaimana tidak susah? Orang yang bekerja tidak bisa bekerja. Begitu ada di dalam rumah dimarahi sama istrinya, suruh nyari uang, suruh bekerja. Begitu bekerja dimarahi sama Satpol PP, suruh kembali ke rumah. Jadi seorang suami bingung ini antara di luar sama di dalam rumah. Orang yang berjual makanan tidak laku, orang yang berjual pakaian tidak laku. Bahkan sekarang ada napi-napi karena takut COVID-19 akhirnya dikeluarkan dari penjara. Sementara begitu dikeluarkan dari penjara tidak menemukan makan, akhirnya terpaksa mencuri lagi. Banyak kriminal-kriminal begitu tangkap dimasukkan lagi ke penjara. ini serba susah memang. Ini adalah memang zaman-zaman musibah seperti ini. Maka kita tidak boleh banyak mengeluh, akan tapi gunakan kesempatan. Mungkin waktu tidak ada musibah corona, orang itu sibuk dengan kerja, tidak sempat beribadah, tidak sempat berzikir kepada Allah. Maka dengan seperti ini gunakan waktu-waktu senggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka santri tidak boleh nganggur. Kalau kamu tidak sibuk dengan urusan dunia, sibukkan dengan urusan akhirat. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.